Oke, sekarang kita berada di Bendungan, tepatnya di Sasrabah, di rumahnya Pak Cipto. Pada kesempatan hari ini kita akan coba untuk melihat-lihat kelincinya Pak Cipto. Kita akan tanya-tanya beberapa hal, yaitu bagaimana sih prospek ternak kelinci, apakah masih bagus di tempat. Ini kelincinya Mas Cipto ya. Kita sudah sampai di kandang. Coba kita lihat. Oh, banyak sekali. Besar-besar coy. Ini kesanaan. Ini punya pancing. Ini kelincinya. Dulu awalnya berapa Mas? Maksudnya awalnya itu pertama jenengan ternak itu jumlahnya berapa? Kami mengambil dari Malang itu 8 ekor. Jadi awalnya 8 ekor Ya, ya? 8 ekor. Dari 8 ekor sekarang menjadi berapa Mas ini jumlahnya? Ya, lumayan lah. Kalau anakannya aja ya udah ada sekitar 70-an untuk yang khusus anak. Dari 8 ekor ke 70 ekor. Luar Yang biasa. Luar biasa. Itu yang anak Mas ya? Iya, yang anakan. Induknya? Sama pejantan itu sekitar 25. Jadi sekarang sudah banyak seperti ini. Dari 8 ekor sekarang sudah bisa banyak seperti ini. Dalam jangka waktu berapa tahun Mas? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Itu yang terjual 3 bulan sekali ya sudah ada sekitar 50-an ekor. Ya, biasanya juga ada orang yang kesini mau beli satuan atau gitu bisa Mas? Iya, bisa. Ya. Bisa. Jadi Mas Cipta ini juga melayani kalau ada yang ingin membeli jumlah satuan atau sepasang itu bisa Mas ya? Iya, bisa. Untuk harga Mas bisa itu besar ya? Oh iya. Untuk yang ini, yang Haila, Kecil ya Mas? ya, yang Haila itu umur 2 bulan atau 2 bulan ke atas, bobotnya biasanya 1,7 sampai 2 kilo, itu 250 per ekor. 250 per ekor ya Iya, Mas? per ekor. Ini yang seperti ini, yang kupingnya Hitam. hitam. Jadi kopinya hitam namanya adalah Haila. Haila. Oh, Yang kemudian Haila. untuk yang ini, yang polos, ini adalah Haikul. Haikul, jenisnya Haikul. Ya, ini Haikul itu 200.000 Per ekornya. ya per ekornya. Kalau ingin di rumah ingin pelihara kelinci, nanti bisa datang di rumahnya Pak Cipto ya. Nanti bisa lihat sendiri. Kelincinya sehat-sehat ya Mas ya. Ya, alhamdulillah. Coba lihat, coba masuk. Kalau makanannya Mas, Ya, itu memberi pakan sesuai dengan potensi yang ada. Kalau di sini misalnya banyak rumput yang melimpah atau misalnya rambanan yang melimpah, itu ya rambanan yang kemudian dikasih juga comburan. comboran. Ya, comburan. Comborannya apa Mas, itu sentro atau apa? Ya, kalau comburannya itu ampas tahu, yang kemudian katul, yang kemudian tepung jagung dan mineral. Wow, itu ya, apa namanya? Komposisinya. Ya, komposisinya. Ya, kelincinya jadi gemuk-gemuk seperti ini. Masalah-masalah yang membuat kelinci itu sakit atau
tidak mau makan seperti itu, biasanya permasalahannya di mana Mas itu? Penyebabnya apa itu? Itu penyebab awalnya biasanya penyakit, ada yang penyakitnya kan skabis, itu gudeg. Oh, gudeg. Ya, ya bisa. Tapi di sini bebas Mas ya. Ini Ya alhamdulillah, tidak ada. walaupun ada kan Dia masih aman. bisa diantisipasi. Keluar. Jadi kalau ada salah satu kelinci yang sudah terkena penyakit harus segera dipisahkan dengan kawan-kawannya karena takutnya akan menular ke yang lain. Jadi penularannya itu juga cepat Mas ya. Cepat, kalau skabis itu cepat. Oh, jadi untuk pemula selain ada hal-hal yang perlu dicermati ya untuk berternak, yaitu harus bisa meminimalisir penyakit yang dalam kelinci. Selain itu Mas, mungkin ada lagi kendala-kendala selain penyakitnya gudeg itu tadi, mungkin ada penyakit lain yang bisa menyebabkan kelinci itu sakit. Yaitu kembung dan mencret, Mas. Oh, masuk angin juga ya. Ya, kembung dan mencret. Itu penyebabnya? Kembung itu biasanya pakan rumputnya terlalu basah, jadi diusahakan yang agak Kering. layu. Ya. Oh, jadi rumput basah juga menjadi pengaruh kelinci bisa menjadi sakit. Jadi untuk rumput kering, untuk minum ya juga disendirikan seperti ini. Iya. Tidak bisa dicampur dengan rumputnya basah, Iya. tidak bisa Mas ya. Iya. Tidak Jadi bisa. rumput usahakan yang layu. Oh, rumput yang layu. Kalau untuk cuaca Mas, aman ya tuh. Alhamdulillah kandang kami kan terbuka. Jadi biasanya kalau teman-teman itu kan ada yang harus tertutup karena musim penghujan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kandang kami kemarau ataupun penghujan juga tetap seperti ini. Oh, Itu alhamdulillah aman. aman. Jadi untuk cuaca juga aman. Tapi kadang untuk kelinci sendiri itu membutuhkan cuaca yang berapa derajatnya itu berapa Celcius Mas? Hangat atau gimana? Hangat atau gimana? Yang sebenarnya kalau kelinci-kelinci jenis ini itu semakin cuacanya dingin, itu telinga dan hidungnya semakin hitam. Jadi Itu malah semakin bagus ya. Oh, malah semakin bagus. Ya. Cuman kalau memang terlalu panas itu warna cemongnya memudar. Jadi warna cemongnya memudar Ya. kalau yang jenis ini. ini Memang ini seperti itu karakteristik. lucu-lucu kan? Nah. Lucu kan? Oke, yang kalian mungkin butuh inspirasi mau berternak apa, kelinci ini bisa dijadikan rekomendasi ya. Iya. Lumayan. Bisa dijadikan rekomendasi kalau ingin ternak kelinci. Ya, untuk memulai bisnis bisa ini kelinci. Untuk pembelian bibit-bibitnya nanti bisa langsung datang ke sini Mas. Bisa ya? Iya bisa, Untuk atau di kandang lain juga bisa. ya, juga bisa. Tergantung alamatnya nanti yang beli. Tapi di sini dijamin bibitnya unggul Mas ya. Unggul, bibitnya bagus-bagus, bersih-bersih, sehat-sehat nih. Sehat-sehat. Ada berapa jenis Mas kelinci yang di sini? Ini ada sekitar 4 jenis, Mas. Wah, Ada sekitar 4 jenis. Cuman yang paling banyak itu ya jenis kelinci pedaging. oh paling banyak kelinci daging. Karena kan yang jenis misalnya Thailand. Oke. Bisa minta tolong Mas ya untuk pengen tahu nih teman-teman jenis-jenisnya kelinci. Kalau yang jenis pedaging seperti apa Mas? Oh iya. Oh ini adalah kelinci jenis pedaging Mas ya. Jenis pedaging yang Haila. Jenis pedaging yang Haila. Oh, Ini Haila ditandai dengan tandai dengan telinganya hitam, yang hitam. sama hidungnya juga hitam. Oke, jadi kalau untuk kelinci yang Haila jenisnya itu ciri-cirinya kupingnya berwarna hitam, terus hidungnya juga berwarna hitam seperti ini. Kalau ini yang pedaging gemuk seperti ini Mas ya. Iya. Ini yang dijadikan disembelih itu Mas ya, dijadikan Iya, konsumsi betul. ya. Yang dijadikan Yang untuk konsumsi yang seperti ini.
Terus selain pedaging ada berapa, ada apa namanya yang lain jenisnya apa saja teman? Ada New Zealand, New Zealand, ya, terus yang kemudian rag. rag, Ya. terus ada New Zealand, ada rag, Ya. itu dua itu mas ya selain pedaging. Iya. Oke, coba yang New Zealand seperti apa mas? Namanya kok New Zealand nih mas? Itu apa dari oh ini yang New Zealand? Ini dari New Zealand mas? Ini yang New Zealand New Zealand. red. New Zealand red. Wah, nah ini warnanya coklat. Agak kecoklatan. Ya kecoklatan. Ini red. Di review. Ini New Zealand red. Seperti ini tampilannya New Zealand red. Ini kelinci jenis New Zealand red. yang mungkin masih jarang ini di Trenggalek, masih jarang ini ya yang pelihara New Zealand red mas ya. red. Red. Oh. New Zealand red. Oh. Ini kelinci jenis Ini New Zealand red. yang New Zealand Sandy. New Zealand Sandy. Oh, warnanya agak kelabu ya, Mas. Iya. Ini yang New Zealand Sandy. Betul. Kita Cina ya. Sini banget ini. Warnanya abu-abu yang ini. Sandy. Sandy. New Ada Zealand juga Sandy. yang white, nanti saya taruh sini. Masih jenis New Zealand nih mas Iya, ya. New Zealand. Oke, ini ada dua jenis kelinci New Zealand Ini Red. New Zealand Dan- red. Ini New Zealand Sandy. Sandy. Kata aku. Sorry. Oke, sudah mas. Lucu banget. Yang New Zealand White. New Zealand white. Besar banget, Mas. Besar sekali ya mas ya. Ini New Zealand White. New Zealand White jenisnya ini besar. Ini lagi menyusui. Jadi yang membedakan dengan kelinci pedaging tadi di mana mas ini? Kalau New Ciri-cirinya. Zealand itu cenderung melenuk atau Wow. komersial breed kan gitu kan, cenderung melenuk. Nah, kalau yang kelinci high cool atau hyla itu memanjang. Memanjang. Ya ini seperti ini kan. Ini New Zealand White. Ya, jadi New Zealand itu jenisnya berarti ada 3 tadi mas ya. Yang di sini. Yang di sini. Iya. Sebenarnya banyak gitu ya mas. Iya, ada yang broken black, ada yang blue kan gitu. Ada yang black. Black. Cuman di sini hanya masih punya itu. Masih punya 3 itu. Ya. Oke. Terus yang terakhir berarti yang rag. Kalau Rag, rag iya. berapa jenisnya mas? Maksudnya Rag itu warnanya banyak mas. Ya. wow, Cuman saya ambilkan yang rag B. wah, ini besar sekali. Oke. Besar banget. Besar sekali. Kuncinya. Ini yang rag, jenis rag. Ya. Jadi Rag. oh, jenis rag. Wow, ini yang lucu mas ya. Ini berapa mas satu mas? Harganya Ini- kalau yang rag seperti ini. Ini kalau anakan biasanya kan 150. Anak 150 yang kecil ya. Jadi rag ini harganya 150 yang anak. Kalau yang New Zealand apa namanya red berapa harganya tadi? New Zealand red itu 1 juta. 1 juta ya. Iya. New Zealand red 1 juta, terus yang Biasanya. New Zealand apa namanya? Sandy itu Sandy. biasanya 250. 250. Terus yang New Zealand white New Zealand white biasanya 150, 200 tergantung kualitas nanti. jadi yang paling mahal itu New Zealand red. Red ya. New Zealand red sebentar. Warnanya bagus. Mas. Ini rag. Ini bulu karpet biasanya. Bulu karpet. Bulunya seperti karpet. Putih-putih hitam ya, Mas. Ini warnanya broken black. Broken black. Saya kiri aja. Seguduk Bunduk. bunduknya. Oke, mas, terima kasih mas. Ya. Oke, itu tadi beberapa jenis kelinci yang sudah diperlihatkan oleh Pak Cipto ya. Jadi kelinci itu ternyata jenisnya macam-macam. Memang Ya. banyak. Yang ditunjukkan tadi mungkin masih sebagian kecil atau gimana mas itu? Bang? Iya, yang ada di kandang sini. Jadi
yang lain mungkin ada di kandang temen apa namanya, Di kelompok lain, lain. 2, 3 dan Kandang dua, sebagainya. tiga. Ini kan kandang satu, Kandang satu. Jadi di sini ada kandang satu. gede satu. Ya, kalau orang-orang mau lihat-lihat, ya bisa datang ke sini di kandang satu, tempatnya di Serabah. Desa Serabah, Kecamatan Bendungan, tepatnya di Gegokan Batu Mirah itu ya Mas ya. Ya, Gegokan Batu Mirah itu ke kanan seberapa meter Mas? 2 km. 2 kilometer nanti akan Ya. Ada mapnya kan, ada kandang mapnya. kelinci beli satu. oh sudah ada di Google sudah ada, nanti tinggal Ya. namanya tinggal jalan saja sampai. Oke, terima kasih Mas Cipto ya telah diberikan kesempatan pada hari ini untuk tanya-tanya seputar bagaimana cara berternak kelinci dan juga perawatan kelinci. Tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan informasi dari beliau. Kita juga sudah tahu jenis-jenis kelinci ya. Terus cara menjaga agar kelinci tidak gampang sakit dan masih banyak lagi tadi. Oke Mas Cipto, mungkin ada yang disampaikan beberapa kali monggo. Oh iya, ya mungkin selama ini kan peternak kelinci itu kan dianggap kurang prospek ataupun juga dianggap tidak umum kan itu di kalangan masyarakat tertentu. Akan tapi ketika kita bisa melihat peluang dan juga bisa menikmati dan kita bisa benar-benar itu menjadi peternak, maka kalau urusan rezeki itu kan sudah diatur kan. Sudah diatur. Jadi intinya lakukan apa yang ditekuni. Jadi lakukan apa yang ditekuni yang nantinya akan rezeki itu akan membawa kita menjadi yang paling bagus, yang mungkin itu ya. Jadi mungkin itu Mas ya. Jadi Mas Cipto sendiri juga tidak menyangka ya kalau seperti ini. Iya, memang kami tidak menyangka kalau dengan fasilitatornya kelinci itu bisa bertemu dengan teman-teman yang mungkin itu keberadaannya di jauh sana kan Jauh gitu sana. ya. Jadi bisa yang sana ya. Ya, hobi yang sama atau punya kesamaan bisnis yang sama di bidang kelinci juga. Jadi mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih.